Selamat siang pemirsa Oke Oke, channel yang ingin kita jadikan sebagai panduan atau rujukan bagi para pemirsa untuk belajar banyak hal mengenai kehidupan, mengenai motivasi, mengenai bagaimana memperbaiki diri dan menjadi jauh lebih sukses. Sore hari ini kita bersama dengan pemilik dari channel YouTube Oke Oke. Selamat sore Bang Mul. Sore, siapa? Beliau adalah seorang pelaku usaha yang tentu kita bisa belajar banyak dari beliau berkaitan dengan kondisi yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Bang Mul, mungkin pertama bisa cerita dulu kepada kita semua terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, termasuk juga kita di Indonesia. Bagi pelaku usaha seperti Bang Mul, apa yang terasa dampaknya? Saya kira sangat sekali terasa ya terkait dengan apa namanya kegiatan-kegiatan kreativitas, kegiatan-kegiatan UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan usaha kita. Kebetulan saya lebih fokus ke kreativitas media, termasuk sangat lama sebetulnya. Yang kedua, saya juga sangat intens apa namanya menjadi bagian dari pelaku UKM karena saya coba jualan kreativitas yang dilahirkan oleh UMKM itu sendiri. Ada beberapa hal yang sangat sangat berpengaruh dari dampak pandemi COVID-19 ini. Yang sehari-harinya kami sebetulnya menjual, yang sehari-harinya seharusnya kami bekerja, berkreasi dalam apa namanya jasa-jasa kami, bahkan usaha-usaha kami yang sebetulnya setiap hari kami harusnya jalani, tapi akhirnya 2 bulan ini hampir kami mandek, bahkan kami menurun tingkat mobilisasinya. Hal seperti itu tentu dapat menurunkan apa namanya omset per hari, per bulan atau per minggu kami yang sudah terus terang kami sering mendapatkan itu. Tapi mau gimana lagi? Ya kita harus tentu bersabar, tentu membangun satu mindset baru bahwa persoalan ini adalah bagian dari apa namanya tantangan kita. Kata teman-teman yang lain, yang penting kita bertahan dulu. Tapi saya kira tidak hanya bertahan, tapi bagaimana kita menaikkan grade kita yang 2 bulan ini menurun, minimal persoalan yang berdampak seperti ini. Pasca ini kita harus naik sedikit supaya usaha-usaha kita itu berjalan dengan baik. Saya kira begitu, Mas. Kemudian kondisi kesulitan yang dihadapi ini kan tentu berdampak bukan hanya kepada Bang Mul sendiri sebagai owner ya, sebagai pemilik, tapi juga berdampak kepada karyawan dan juga rekanan atau partner kerja dari Bang Mul dan perusahaan. Langkah apa yang Bang Mul lakukan untuk tetap bisa menjamin kesejahteraan karyawan kemarin? Bagaimana bisa tetap menjalin hubungan baik dengan mitra sehingga tetap bisa berjalan walaupun dalam kondisi sulit usaha saat ini? Seperti apa Bang Mul? Oke, Mas Dani, saya kira karyawan kami itu kan kurang lebih ada 50 orang lebih ya, baik di kantor sini maupun di daerah-daerah. Di kantor sini jujur saya kemarin memutus kontrak ada beberapa orang yang itu sangat berpengaruh memang, sehingga saya harus mau dan tidak saya harus memutus kontrak itu. Kenapa? Karena kalau saya pertahankan itu tentu kami pun terbawa bahwa kami akan jatuh di dunia usaha ini gitu. Makanya beberapa admin kami, beberapa staf kami, saya putuskan agar 2 bulan ini dirumahkan dulu. Artinya bukan diberhentikan tapi Diistirahatkan. stopkan sementara atau istirahatkan. Nah, setelah COVID ini nanti kami panggil lagi. Kenapa? Karena memang kegiatan kami juga berkurang. Gitu. Yang sehari per orang itu publish
pemberitaan kami kalau di media ya, pemberitaan kami itu per orang itu 25 per orang tiap hari. Tapi akhirnya karena berkurang, ada yang bahkan 5, ada bahkan 6, dan informasi pun masih kaitan dengan COVID-19. Sehingga saya harus memutuskan harus dikurangi dikit dulu, sehingga ya saya pun bisa leluasa untuk manajemen usaha ini gitu. Jadi terpaksa harus melakukan langkah yang tidak populer dan mungkin tidak mengenakan, tapi terpaksa harus dilakukan begitu ya Bang ya? Iya, terpaksa, harus dan harus. Kalau enggak saya secara totalitas akan jatuh. Ya. Kalau kita nggak ngambil keputusan itu, lebih baik kita mengurangi daripada kita jatuh secara total. Jadi kalau ibaratnya perahu, kita kurangi beban Ya. supaya perahu bisa terus berlayar begitu ya? Betul sekali. Oke. Bang, kemudian melihat kondisi yang sekarang sudah mulai reda, kita masuk dalam kondisi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Ya. Sebagai seorang pengusaha, apa rencana Abang untuk menghadapi tantangan ke depan dalam menjalankan usaha di tengah kondisi yang seperti sedang sekarang? Ya, kebiasaan saya menjual krepek-krepek atau menjual jualan hasil dari UMKM itu sendiri, termasuk ikan tenggiri, kemudian produk-produk seperti madu. Nah, saya selalu, karena kami punya lapak jual secara online dan bahkan kami punya tempat agen menampung itu, dan setelah ini mungkin minggu-minggu depan kami sudah mulai ready, mulai mengerjakan lagi. Kemarin kami usaha jual madu dan beberapa yang berkaitan dengan cairan-cairan itu ditolak sama pengiriman, sehingga kami nggak bisa ngirim kemana-mana karena memang tadi setiap kami mau nganter, kalau itu cairan ditolak. Makanya mungkin setelah ini minggu-minggu depan kami sudah siap, karena katanya semua jasa pengiriman sudah dibuka, kemudian transportasi juga sudah, mudah-mudahan. Nah, disitulah kami berupaya keras untuk kembali menjual ikan tanggiri yang dalam bentuk kemasan yang krepek itu, kemudian abon. Nah, itu jualan-jualan saya betulnya. Jadi tidak hanya kerja di media, tapi saya juga pun menjual barang-barang UMKM yang saya kira sangat pas untuk setelah ini kami kembali menstabilkan ulang untuk jualan-jualan kami. Saya kira begitu. Jadi kreativitas Abang menghadapi situasi tantangan ke depan, selain menjalankan usaha bisnis yang sedang berjalan, Ya. juga bersinergi dengan UKM-UKM yang ada di daerah, Ya. membantu mereka dengan cara memasarkan produk-produk mereka seperti Betul. itu Bang ya. Betul. Dari daerah mana saja Bang Abang ambil barang-barang itu, dari UKM di mana? Kalau satu di Sorong, kebetulan saya di Sorong. Di sana ada ikan tanggiri, kemudian abon. Nah, kemudian di Manokwari juga ada kopi yang sudah mulai diracik dengan menarik. Kemudian di Ternate, jadi hampir seluruh wilayah-wilayah timur. Jadi saya mencoba itu, dan saya pun sudah ada usaha jual ikan. Jadi saya ingin karena ada relasi, ada networking ekspor impor terkait dengan ikan itu, maka saya mencoba masuk itu. Kemudian lobster. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang memang dagang kami gitu, saya kira. Iya. Seperti itu. Jadi produk-produk hasil laut yang didiversifikasi Bang ya. Ya, Didiversifikasi menjadi kerupuk, menjadi makanan ikan, menjadi Ya, abon dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya Bang Mul sebagai pengusaha untuk melakukan perluasan usaha dalam rangka pertama untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, yang kedua mensiasati kondisi pandemi sehingga kreativitasnya harus terus ada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu Bang ya. betul. Mungkin ada pesan atau saran dari Abang yang terakhir kepada orang-orang yang menonton channel ini, apa yang harus mereka lakukan di tengah kesulitan pandemi ini Bang? Ya, kita harus tetap oke, kita tetap kembali yang normal, sehingga aktivitas berdagang kita juga mudah-mudahan stabil dengan baik, sehingga
kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita, kita bisa membantu, bisa berbagi, dan karyawan kita kemarin yang kita berhentikan sebentar, kita bisa ajak mereka lagi kembali untuk bergabung dan stabilkan semua usaha-usaha ini agar perekonomian kita jauh lebih baik. Dan saya yakin setelah pandemi ini ekonomi kita akan naik, walaupun masih tidak begitu stabil yang begitu kuat, tapi minimal kita capai bisa kehidupan kita yang awalnya agak berpengaruh, nah ini kita stabilkan lagi. Jadi menurut abang kita tetap harus optimis bang ya? Optimis harus, memang harus. Saya kira optimis itu penting, dan saya selama ini sangat optimis untuk kita kembangkan ekonomi kita. Demikian pemirsa channel YouTube Oke, bagaimana tadi cerita atau kisah perjalanan dari Bang Mul, seorang pengusaha dalam menjalani kondisi sulit di tengah pandemi, bagaimana kreativitas dia untuk menyelesaikan masalah, dan bagaimana optimisme dia untuk lebih maju ke depan. Oke, Bang Mul, terima kasih. Siap.